Selamat pagi, Pak. Ya, tadi berangkat diantar apa berangkat sendiri? Diantar sama Ibu, Pak. Oh, diantar sama ibu, alhamdulillah. Terus Tommy tadi sudah sarapan apa belum? Sudah, Pak. Sudah sarapan? Sudah. Oh, sudah. Kira-kira Tommy mengerti tidak kenapa Pak Fauzi mengajak ngobrol seperti ini? Tidak mengerti, Pak. Ada apa ya? Ya, Pak Fauzi mengajak ngobrol seperti ini karena Tommy akhir-akhir ini sering tidak mengerjakan PR, ya, sehingga nilai-nilainya banyak yang tidak baik, ya, dengan nilai tidak baik. Nah, terus menurut Tommy pekerjaan apa perbuatan seperti itu perbuatan yang baik apa tidak baik? Iya, memang betul, Pak. Saya sering tidak mengerjakan PR. Perbuatan baik apa tidak baik? Perbuatan tidak baik, Pak. Perbuatan yang tidak baik. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna dan pasti memiliki sebuah kesalahan. Pak Fauzi juga seperti itu. Pak Fauzi juga pernah melakukan kesalahan. Nah, contoh Tommy juga pernah melakukan kesalahan. Contohnya adalah tidak mengerjakan PR. Ya, di sini Pak Fauzi tidak mencari siapa yang salah dan yang benar. Tapi Pak Fauzi ingin menuntun Tommy untuk mencari solusi bagaimana agar Tommy bisa mengerjakan PR, ya, mengerjakan PR dengan baik dan tepat waktu. Pak Fauzi ingin tahu, pasti Tommy punya alasan kenapa tidak mengerjakan PR. Ya, betul, punya alasan ya. Ya, coba ceritakan sih bagaimana alasan kamu kok tidak mengerjakan PR. Saya sering tidak mengerjakan PR itu dikarenakan saya terlalu banyak bermain dengan teman-teman, Pak, sehingga saya malas untuk mengerjakan PR. Nah, tidak mengerjakan PR karena terlalu banyak bermain. Nah, tidak mengerjakan PR itu merupakan perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Perbuatan yang tidak baik, Pak. Ya. Ini Tommy apakah masih ingat tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat, Pak. Apa coba sebutkan? Disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, dengan Tommy tidak mengerjakan tugas berarti Tommy tidak disiplin dalam mengerjakan tugas, ya. Sekarang apa sih kira-kira yang bisa Tommy lakukan agar bisa disiplin dalam mengerjakan tugas? Ya, Pak, saya yakin sikap disiplin itu baik untuk diri kita. Terus apa kira-kira yang bisa Tommy lakukan? Apabila bermain tidak terlalu lama atau dapat mengatur waktu bermain dengan baik, mengerjakan PR sesuai dengan waktunya, istirahat yang cukup. Ya, dengan begitu Tommy melakukan apa yang sudah disampaikan sama Tommy dan yakin bisa melaksanakannya. Bisa. Mulai hari ini, Pak. Kapan mulai melaksanakannya? Mulai hari ini. Mulai hari ini, ya, baik. Mulai hari ini Tommy bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Tommy dan Pak Fauzi yakin Tommy pasti bisa melaksanakan dengan baik dan semoga bisa menjadi anak yang menjadi kebanggaan orang tua, nusa, bangsa dan negara. Siap melaksanakannya Tommy? Siap, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, Kepala Sekolah, yang saya hormati juga teman-teman yang bersedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya, yaitu salah satu kegiatan yang harus saya lakukan untuk memenuhi tugas dari CGP Angkatan 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan kenikmatan sehat sehingga kita dapat menghadiri acara ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW di mana telah menuju kita menuju ke jalan yang benar dan semoga kita nanti di akhir mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai diseminasi, yaitu kegiatan memperoleh dan melaksanakan informasi.
Setelah saya memperoleh ke ilmu tersebut, saya harus menyampaikan kepada panjenengan, kemudian panjenengan bisa melaksanakan kegiatan tersebut di masing-masing kelas panjenengan. Ini mengenai modul 1.4, yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, yang dapat kita garis bawahi adalah yang paling penting adalah berpihak kepada murid. Jadi kita harus menyesuaikan dengan murid, bukan murid yang harus menyesuaikan dengan kita. Ya, jadi pola pikirnya seperti itu. Jadi kita harus berpihak kepada murid. Kemudian ada beberapa konsep-konsep atau tahapan-tahapan di dalam membuat suatu budaya positif. Antara lain yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan itu kelas pasti panjenengan semuanya sudah pernah melaksanakan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini konsep-konsep atau tahapan-tahapannya. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara dalam penerapan disiplin untuk mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi selain kita itu mendisiplinkan murid, kita mengharapkan murid itu bisa bertanggung jawab. Jadi tidak perlu kita ingatkan, dia sudah bisa bertanggung jawab. Melatih disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat mewujudkan murid yang memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, hukuman, dan pujian yang tadi saya sampaikan. Secara motivasi dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan, hukuman, ataupun pujian. Oh, kamu melakukan ini, tak kasih ini, bukan karena pujian, ataupun bukan karena hukuman. Ya, nanti di sela saya memberikan materi ini, mungkin ada yang bertanya, bisa langsung bertanya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang tadi. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada banyak, diantaranya peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, dan seterusnya sampai dengan pengertian. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universalnya. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal atau eksternal dari luar, internal dari dirinya sendiri. Apa itu yang motivasi eksternal? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang kita berpikir, kita kalau ingin sebagai contoh kelas 1, ada yang kelas 1 di sini ya? Ya, Sinta.
Di kelas 1 pasti kalau ingin mendisiplinkan kita pertama memakai cara memberikan penghargaan. Nah, memberikan penghargaan ya banyak sekali contohnya. Mungkin bisa dijelaskan memberikan pernah dilakukan dengan memberikan penghargaan apa Bu Sinta? Terima kasih Pak Fauzi untuk memberikan terkait dengan motivasi perilaku manusia kepada khususnya pada siswa. Kita memberikan penghargaan bukan berupa barang, tapi juga bisa berupa seperti pujian. Misalkan seperti kita berkata, anak hebat, anak pintar, itu sudah termasuk motivasi yang sangat luar biasa terhadap anak. Mungkin itu Pak Fauzi. Terima kasih Bu Sinta. Ya, jawaban yang hebat, ya jawaban yang betul. Yang kedua adalah internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang saya sendiri belum atau masih proses untuk melaksanakannya. Bagaimana caranya bisa memotivasi anak itu dari dirinya sendiri. Mungkin dari Bapak Ibu Guru mungkin ada yang pernah melaksanakannya. Cara untuk memotivasi anak, tapi dari motivasi internalnya sendiri. Mungkin Bu Cici pernah melaksanakannya. Contohnya apa? Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Fauzi. Ya, mungkin ini termasuk contoh apa tidak ya. Setiap pagi saya selalu melaksanakan absen pribadi ke siswa ya. Setiap absen itu selalu saya selipkan, tidak nomor absen 1 hadir Bu, tidak itu aja. Jadi 1 minggu setidaknya 2 minggu ke depan itu saya selalu gini, sebutkan sekalian cita-cita kamu. Nomor absen 1 hadir Bu, jadi dokter. Nomor absen 2 hadir Bu, jadi pedagang lah, seperti itu. Setelah semuanya sudah selesai, baru saya kasih penguatan. Kalau kamu kepingin mencapai cita-cita kamu, jadi kamu harus begini, seperti itu. Untuk meningkatkan motivasi dari diri mereka, pembelajarannya biar lebih semangat lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ici. Ya, sangat bagus sekali. Jadi membangunkan atau mengingatkan secara tidak langsung gitu. Jadi biar anak itu dapat motivasi dari internalnya itu, aku meskipun tidak diingatkan sama Bu Cici, aku mesti sok dewi. Ya, teringatkan diri itu yang paling penting memang. Lanjut cara lah ini ya. Tadi yang disampaikan dengan dari Bu Cici, cara menumbuhkan motivasi internal dengan cara mengurangi pemberian hukuman dan penghargaan berlebihan. Bukan kita tidak boleh memberikan penghargaan, boleh, tapi jangan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi biar murid itu tidak ketergantungan dengan pujian, dengan hadiah, ya, apalagi dengan hukuman. Jadi belajar untuk meminimalisir, mengurangi sedikit demi sedikit. Memang kalau kita tiba-tiba tidak melaksanakan hukuman, kadang murid tambah takut. Pupuk kok ini guru deh, kok siji tambah wedi tambah guru dia menang ya. Jadi meminimalisir namanya penghargaan dan hukuman. Karena apa? Sebenarnya kita memberikan penghargaan itu adalah suatu hal yang baik. Tetapi kalau kita berlebihan akan menurunkan nilai dari nilai baik tersebut. Akhirnya nilai sebenarnya penghargaan itu adalah nilai yang baik, pekerjaan yang terpuji. Karena kita selalu memberikannya, akhirnya nilainya akan turun. Ya, nilainya akan turun. Mengerti gak maksudnya gak? Nilainya tadi itu iya, akhirnya akan biasa-biasa saja. Karena keseringan kita memberikan
penghargaan. Makanya butuh namanya menumbuhkan motivasi internal agar nilai-nilai yang baik tersebut tidak turun nilainya. Nih. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, restitusi. Apa restitusi? Mungkin sudah ada yang pernah tahu restitusi. Bu Rita sudah tahu restitusi? Pernah? Baru tahu kali ini. Ya. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari Gosen 2004. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang jadi garis bawah adalah bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi solusi untuk memperbaiki kesalahan bukan berasal dari guru, tetapi dari mereka sendiri. Jadi dari mereka sendiri kita menuntun mereka untuk menemukan solusi dari kesalahan atau permasalahan yang mereka buat. Bukan kita, oh kamu tidak pernah mengerjakan PR, makanya ta lek turu ojo bengi-bengi, bukan seperti itu. Tetapi kita akan menuntun siswa, kira-kira apa sih caranya, bagaimana agar kamu itu bisa mengerjakan tugas. Nah, jadi kita itu menuntun terus mencoba agar siswa itu lebih bertanggung jawab dan mandiri. Kalau aku salah begini, aku harus apa ya? Karena kalau itu berasal dari dirinya sendiri, itu akan lebih teringat daripada kita yang memberikan solusi. Oh iya, saya kan ngomong ya, lek wayahe ndak ngerjakan tugas berarti aku turunnya aja bengi-bengi. Dia akan lebih ingat daripada kita yang menjelaskan. Ya, nanti bisa dicoba. Ya, ini yang sering sudah berjalan, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Pembentukan ini saya hanya menambah sedikit saja, memperkuat saja. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berarti keyakinan kelas ini itu lebih mudah dicerna, lebih mudah dipahami oleh siswa. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini bisa perhatikan. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat atau kata yang positif. Ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan terlalu banyak, maksimal bisa 4 atau 3. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu tinggi-tinggi. Saya kepingin ini, tidak usah. Rendah saja, yang penting bisa dilaksanakan. Daripada kita buatnya standarnya tinggi tapi tidak bisa dilaksanakan, mubadir. Ya, jadi keyakinannya itu tidak usah muluk-muluk, datang tepat waktu, nilai memenuhi KKM atau seperti itu. Tidak usah nilai minimal harus 90. Nah, bagaimana memenuhinya nanti? Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam buatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini kadang keyakinan kelas berasalnya hanya dari guru, tapi kita akan mengajak siswa untuk yang mengutarakan keyakinan apa. Mungkin yang sudah kurikulum merdeka sudah melaksanakan gitu. Kelas 1 sudah tahun kemarin, kelas 4 gitu. Yang belum kelas 3 sama kelas 6. Semua warga kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi harus terus ditinjau. Ini sebagai contoh kalimat negatif yang menjadi positif. Kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan merupakan kalimat negatif. Maka harus dirubah. Keyakinan kelas itu harus bersikap yang positif. Maka dirubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Artinya sama apa boten?
sama, artinya sama, tapi jenis kalimatnya beda. Negatif sama positif. Jadi mungkin yang keyakinan di kelasnya itu masih berupa kalimat-kalimat negatif, monggo bisa dirubah menjadi kalimat yang positif. Jadi tidak meten-meteni. Ya. Yes. Saya coba tanya ke Buci ya. Buci kelas 1 ini pasti Bu sudah buat keyakinan kelas. Sudah nggak Buci? Masa belum? Iya, keyakinan atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, peraturan. Nah, inilah bedanya antara keyakinan dengan peraturan. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit nih. Kalau peraturan itu bersumber dari guru atau sekolah. Itu peraturan. Yang membuat adalah guru atau sekolah. Tapi kalau keyakinan atau kesepakatan, yang membuat itu dari muridnya sendiri. Jadi murid yang memberikan keyakinan atau kesepakatan kelasnya. Kalau peraturan itu dari sekolah. Makanya harus dirubah. Jangan ubah peraturan sekolah, tapi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kembali lagi ke awal, yaitu pendidikan harus berpihak kepada murid. Halo? Oh, berarti Buci masih belum melaksanakan keyakinan kelas. Kan sudah kurikulum merdeka, seharusnya sudah buat. Di awal kan pasti harus buat G. Mungkin yang dari kelas lain? Dari sekian item tadi hampir penjelasan. Saya butuh contoh, kayak contoh ini. Oke, siap. Sebagai baik. Ini yang jadi kalimat negatif dengan kalimat positifnya ya. Sebenarnya saya bisa memberikan contohnya apa, tapi saya ingin bertanya ke jenengan. Jenengan itu sudah membuat apa belum? Jadi kalau saya lihat dari kurikulum itu kelas 1 sama kelas 4 pasti sudah pernah membuat keyakinan kelas. Karena awalnya harus membuat keyakinan kelas. Nih, sebagai contoh, beda antara kelas 1 dan kelas 5. Beda antara kelas tinggi dan kelas rendah, harus menyesuaikan dengan muridnya kembali. Karena keyakinan kelas itu berasal dari murid. Sebagai contoh kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Ya, belajar, bukan mendapatkan nilai yang baik, bukan. Perlu belajar karena masih kelas 1. Kita memberikan motivasi agar anak itu bisa giat belajar, bukan mendapatkan nilai yang bagus. Setiap anggota kelas perlu senang dulu, senang dengan pelajaran. Jangan melihat dari nilai, dari apanya, senangnya dulu. Jadi biar anak itu senang, sekolah itu senang. Kalau nggak sekolah, kau yang masih kurang. Betul sih? Lagi pertanyaan. Oke, siap. Dari tadi itu penjelasan, bukan contoh. Aku beri contoh, seperti contoh ya. Kegiatan itu setiap anggota kelas perlu belajar. Contohnya apa? Kini yang menyampaikan ke anak ya anak harus seperti bagaimana? Gini. Oke. Ini tadi minta contoh, Buci minta contoh. Ini sudah tak kasih contoh. Sekarang Buci setelah contoh selesai minta penerapan. Gitu ya. Contohnya apa? Ada itu begini. Oke, siap. Oke, kita akan coba ya. Sama yang lain juga bisa membantu. Ya, tadi minta contoh, sekarang sudah saya berikan contoh. Sekarang Buci minta penerapan. Penerapannya bagaimana? Oke, Buci. Oke. Contoh nomor 1 yang kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Perlu belajar. Belajar kita lihat dulu dari sini. Kalau belajar itu berarti siswa tersebut mengerjakan tugas atau mendapat nilai baik. Mengerjakan soal atau mendapat nilai baik. Mengerjakan. Ya. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti dia itu datang ke kelas menerima pelajaran itu sudah belajar. Bukan mendapat nilai yang baik. Karena kelas 1. Yang penting belajar. Kurang jelas gitu.
hadir di sekolah itu sudah belajar. Jadi kita bagaimana motivasi anak atau keyakinan kelasnya sudah datang. Saya penting datang dulu ke sekolah, belajar dulu ke sekolah. Tidak perlu dapat nilai-nilai yang baik-baik. Ya. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Jadi kalau di kelas anaknya itu koyok kesel, males, nah itu berarti pembelajaran tidak senang. Ya, kalau anak itu sering bergurau itu sebenarnya baik. Kalau anak kelas 1 sering bergurau itu malah baik karena dia senang. Dia itu senang. Jadi kalau kelas 1 dia bergurau, dia itu senang. Jadi aku lihat nang sekolah itu nyenang no, sekolahanku itu nyenang no. Nah, kalau dia sudah ke sekolah dalam keadaan capek, ngantuk, ngamuk-ngamuk, itu berarti sudah tidak senang. Berarti di kondisi di ruangan kelas itu kurang memenuhi apa dari siswa tersebut. Apa yang dibutuhkan dari siswa tersebut kita belum bisa memenuhinya. Untuk menjadi senang itu Nah, untuk menjadi senang pasti dalam setiap guru pasti mengerti kriteria dari anak-anaknya itu apa. Nanti kita bisa mencari solusinya dari restitusi tadi. Dia anaknya pemarah, kita kena ajak bicara. Kalau anaknya kelas 1 seandainya tidak bisa diajak berbicara, kita bisa memanggil orang tua. Kenapa sih anak ini dengan setiap ke sekolah kok marah-marah? Kita akan cari di situ. Kan kelas 1 kan tidak bisa kalau diajak bicara gitu. Kadang ya ada memang. Tapi kalau kelas tinggi memang bisa diajak berdialog, itu bisa. Tapi kalau kelas 1 diajak berdialog itu tidak bisa. Caranya kita tanya ke orang tuanya. Kita tidak bisa menduga wah ini pasti kok gini, pasti kok gini. Tidak bisa. Karena kita bukan orang tua. Jadi harus ke orang tua yang dipanggil ya. Oke, Bu ya. Ngerti deh? Oke, siap. Awal mula emang semua itu dari teori. Tapi tergantung dari kita mau mempraktekkan apa tidak. Semua ilmu itu berasal dari teori. Ya, kalau mau praktek, monggo. Yang penting kita dapat materi seperti ini, berarti materi kita ini teori, memang betul teori. Tetapi apa kita akan mempraktekannya atau tidak? Kalau seandainya kelas 5 sebagai contoh selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah ini tingkatannya lebih tinggi lagi, selalu bersikap positif. Maksud saya gini loh Pak Fauzi. Yeah. Setiap kali saya ikut workshop, yang kita terima ya seperti itu saja. Oke, Kalau siap. dipraktekkan ini loh. Oh di kelas kalau kasar ya. Siap. Ayo di kelas kita selalu menerima teori, tapi yang diinginkan oleh guru kan, ayo kita bentuk kelompok, terus kita bermain di situ ya apa caranya senang itu. Nah kita praktekkan di sini, jadi kan oh ternyata kudu ngene, lah itu kita praktekkan di kelas. Jadi lah sampean menerangkan iki ngene, kita tahu itu. Jadi dari kelas kudu bermain, kudu senang. Nah itu ayo kita bentuk di sini. Guru jangan seneng kak. Belum ngomongin itu ada kayak ngomong ya tiap kali kita workshop ya seperti itu yang kita terima. Jadi kita terapkan di sini. Oh senangnya itu kayak ya opo. Jadi kan nanti mempraktekkan di kelas seperti itu. Workshop ya kayak ini kita jawab yuk. Ya baik. Buci mungkin berpikiran seperti ini ya. Kalau saya tidak salah loh, oke, ngapunten nanti bisa ditanggapi lagi sama yang lain. Mungkin pikirannya Buci mungkin aku lo bokso gue situ ya gini aja ya. Sebenarnya dia yang menerangkan seperti itu sudah melaksanakan, tetapi kembali lagi ke Buci. Buci sudah melaksanakan apa belum? Ya. Yang saya inginkan. Iya. Nah, begini Buci ya. Kalau seandainya membuat posisi belajar yang senang. Nah, bagaimana suatu guru itu mencari solusi? Dia ditanyakan bagaimana suatu guru itu mencari solusi agar suasana di kelas itu senang. Jangan menginginkan dari orang lain atau mengibaskan dari orang lain.
Aku kira contoh wis. Tapi bagaimana jenengan bisa membuat posisi seperti belajar itu senang, yaitu adalah tanggung jawab dari jenengan sendiri. Kan iya, bukan jangan ditanggung jawabkan ke kelas yang lain, beda. Muridnya jenengan beda sama murid saya. Iya. Makanya kalau ingin jawaban seperti itu, praktek di monggo jenengan bisa laksanakan. Bagaimana caranya agar menjadi kelas yang bisa belajar dan senang. Cari masalah-masalah. Kenapa anak ini kok tidak bisa? Kan tadi saya sudah jelaskan. Kenapa si anak ini datangnya itu kok selalu marah, selalu ngamuk-ngamuk. Nah itu jangan bisa cari masalah akarnya anak ini tuh marah itu kenapa? Tidak iso. Nah ya, kan saya dalam Ini ya. Sebentar, saya sama duduk aja. Tadi kan kita bahasnya keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas menurut saya itu kesepakatan antara guru sama siswa yang ada di kelas. Contohnya saya di kelas 6 misalkan, bukan setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau perlu belajar memang kita sekolah belajar, di rumah belajar, di mana-mana belajar. Nah, perlu senang, memang perlu senang, bukan rekreasi senang, makan senang, enggak, memang kita perlu senang ya. Contoh keyakinan kesepakatan kelas menurut saya misalkan kalau dilihat dari keyakinan kelas 5 ya, berkomitmen terhadap tugas. Oke, kalau kamu tidak mengerjakan PR, apa sanksi yang harus saya berikan ke kamu? Kalau kamu, Bu, saya kalau nggak mengerjakan PR, nanti saya mengerjakan PR di luar. Lah itu mungkin kesepakatan. Jadi oke, kalau kamu nggak mengerjakan PR, silahkan kerjakan kamu di luar. Atau misalkan seperti ini, kalau setelah olahraga kita ganti baju seragam, apa tetap pakai baju olahraga sampai pulang. Nah itu bisa jadi kesepakatan kelas. Nah itu contoh gitu loh. Bu, kalau belajar senang, ya memang harus di mana-mana harus selalu senang. Nah seperti itu Pak Panji. Contohnya, jadi saling menghargai. Nanti kamu kalau ada yang mengganggu, nggak usah rame, langsung aja bilang ke bu guru ya. Jadi nggak usah, kalau kamu misalkan diolok, oh kamu kok datang telat terus diolok-olok, wes nggak usah kamu balas, langsung bilang ke bu guru. Jadi semua kalau nanti ada yang nolok kamu, langsung bilang ke bu guru, nggak usah nangis, nggak usah apa, langsung bilang ke bu guru. Misalkan di kelas rendah seperti itu. Ya terima kasih. Ya kasih banyak Bu Cici. Ya. Biar nanti memperdalam lagi atau menjelaskan lagi, menguatkan lagi. Jadi harus dipahami dulu peraturan dengan keyakinan kelas. Perbedaannya di mana? Ya, kalau peraturan itu kembali bersumber dari gurunya atau sekolah. Kalau keyakinan dari murid. Betul dari Bu Cici tadi. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, apa sanksi yang akan kamu terima? Dikembalikan lagi kepada murid. Itu yang namanya keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan tidak mengerjakan PR, lari-lari lapangan, nah, itu hukuman. Hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang dia, kesalahan dari dia. Masuk bisa nyambung antara tidak mengerjakan PR dengan lari dengan lapangan. Apa dengan lari di lapangan, PR-nya bisa nulis sendiri. Ya. Jadi kalau tidak mengerjakan PR, ya mengerjakan di situ. Jangan lari-lari lapangan, tidak nyambung namanya. Ya. Oke, di situ oke. Kita lanjut ya. Oke, siap. Cik, nanti bahas lagi usia. Kita bertatap muka nanti. Ya, 4 mata. Oke. Siap. Ya, ini. Ini enak gini, ayo. Yang lain bisa coba seperti Bu Cia biar hidup. Ya, ini yang keempat. Ini kebutuhan dasar manusia. Pasti setiap orang mempunyai kebutuhan dasar. Sebagai maksudnya kebutuhan dasar itu bagaimana? Yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu.
Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Ya, insya Allah ini ada ya, tak coba ada atau tidak. D. Contoh kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu sudah pasti. Kebutuhan kita untuk bertahan hidup dengan apa? Makan, minum, ya. Siap. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita itu butuh juga namanya kasih sayang. Oh, dipanggil istrinya sayang, dipanggil suaminya yang. Sudah begitu ya, Buji? Kalau belum berarti kebutuhan dasar yang nomor 2 masih belum terpenuhi dari Buji. Ya. Kalau duit itu sayang. Oh iya, kalau ada orang itu sayang. Kata-kata tendang. Ya, yang ketiga adalah kebebasan. Pasti kita membutuhkan kebebasan. Jangan sampai yang baru-baru ini di Palestina seperti itu. Ya, sebenarnya sudah bebas tapi dijajah maneh. Ya. Yang keempat adalah kesenangan. Kita juga butuh kesenangan. Kita butuh refreshing, ya. Yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan ini maksudnya adalah sebagai contoh aja ya langsung. Kebutuhan dasar penguasaan yaitu penguasaan diri. Bagaimana kita mengatur diri kita itu, contoh bersikap positif. Atau seandainya kita ada permasalahan di rumah, jangan sampai seperti saya ya, permasalahan di rumah saya bawa ke sekolah, sudah buyar semua. Jadi kita butuh suatu penguasaan diri kita sendiri. Di rumah ya di rumah, sekolah di sekolah. Tahu Pak habis ini? Iya. Oke, terlanjut. Ini posisi kontrol ini yang asik ini. Ya kita rundingan ini asik ini, contoh ini. Sip ini. Posisi kontrol seorang guru. Salah satu adalah yang pertama penghukum. Ya itu yang tadi saya jelaskan. Posisi kontrol seorang guru. Posisi dia sebagai guru itu ada 5 posisi. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu penghukum itu begini. Belum ada kesepakatan, tiba-tiba sudah diberi hukuman. Itu penghukum. Yang pertama. Yang kedua, menghukum tidak sesuai kesalahan yang diperbuat. Penghukum. Yang kedua, kalau penghukum itu nanti ke fisik. Kebanyakan ke fisik. Suruh lari, entah itu suruh bersih-bersih, itu ke fisik. Yang bahaya itu yang nomor 2, pembuat merasa bersalah. Yang kena itu internnya, hatinya. Sing bahaya yang itu. Kita benar, kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya ngomongnya pelan biasanya. Sampean gini, sampean kalau kalah karo liyane, adik sampean lu menang. Sampean sok ngene sih. Nah itu intonasinya atau cara menyampaikannya pelan, bener pelan, tapi menusuk. Makanya dia berpikir, aku dibanding-banding kalau dia sudah bisa berpikir sudah kelas 5, kelas 6, aku dibanding-banding sih kalau adikku. Aku lah luwe menang tak aslinya. Nah itu yang bahaya di ini ya, membuat merasa bersalah. Mending seperti Buji aja, enak langsung hukum, paling fisik sudah. Ini Buji. Nah, kalau membuat merasa bersalah ini bahaya di situ. Yang ketiga teman. Betul, kita guru harus sebagai teman. Betul, memang sebagai teman, tetapi jangan berlebihan. Akibatnya apa? Tidak dihormati. Dikira kene iku koncone, padahal kita itu sebagai guru. Benar kita sama teman, kayak teman ya betul, tapi jangan berlebihan, tidak dihormati. Yang keempat, pemantau. Nah, ini yang sering kita laksanakan itu sebenarnya di nomor 1 dan nomor 4. Pemantau ini dia sudah ada keyakinan kelas, dia sudah ada kesepakatan kelas, tetapi dia langsung memberikan hukuman sesuai dengan keyakinan kelas. Pemantau di situ. Kalau penghukum tanpa ada keyakinan kelas langsung kita hukum.
Kalau yang pemantau ada, sudah keyakinan kelas sudah ada, tapi langsung diberikan hukuman saat itu juga. Dan kerjakan PR sudah, keyakinan kelasnya kemarin gimana? Kerjakan di sekolah Pak, ya sudah langsung kerjakan sekolah. Itu namanya pemantau. Yang kita impikan itu sebagai manajer. Apa itu manajer? Manajer adalah ini. Posisi kontrol seorang guru kalau bisa sebagai manajer. Kalau saya masih belum bisa sebagai manajer. Yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai posisi manajer, melaksanakan restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, jadi kalau ada siswa yang mulai melakukan kesalahan, kita ajak berdialog. Sebagai contoh, kemarin saya coba praktek berdialog dengan salah satu murid saya, Iksawal Damlin. Ya, ini dulu. Cara untuk melakukan restitusi itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Adalah tahapan-tahapan untuk melaksanakan restitusi yang tadi, menanyakan, mencari solusi dari kesalahan, tapi solusinya dari siswanya sendiri. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya apa? Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan kesalahan. Nanti ada contohnya, prakteknya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, menstabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal yang salah seperti itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa? Kembali lagi tadi ke keyakinan kelas. Makanya butuh sekali kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu agar bisa dijalankan restitusi ini. Kalau tidak ada keyakinan kelas, tidak bisa menjalankan restitusi. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Semuanya kembali ke siswa. Ya, di sebagai contoh kurang tidak kedengaran ya. Apa guys? Jadi ini saya dengan Tommy, itu Tommy kesalahannya atau bukan kesalahan ya, permasalahannya adalah tidak pernah mengerjakan PR. Tidak pernah mengerjakan PR. Di posisi dalam menstabilkan identitas, saya menanyakan kepada Tommy, apakah perbuatan itu baik atau tidak? Perbuatan tidak baik atau perbuatan yang salah. Nah, dalam proses menstabilkan identitas ini saya juga memberitahu kepada Tommy bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, lalu di validasi tindakan yang salah, saya menanyakan ke Tommy, dari tindakan tersebut yang salah tersebut itu harus dicarikan sebuah solusi. Solusinya dari mana? Solusinya dari yang menanyakan keyakinan kelas. Setelah ditanyakan keyakinan kelas, apa yang dilakukan itu tidak memenuhi dari keyakinan kelas, dia memberikan solusi. Bagaimana solusinya? Solusinya tidak terlalu malam tidurnya, bermainnya dikurangi. Itu yang keluar dari Tommy sendiri. Solusinya dari Tommy sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa saya berikan. Tapi ini agar
nanti bisa bertanya-tanya lagi, monggo. Dari materi-materi yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang perlu ditanyakan di materi yang mana kita bahas. Monggo, mungkin ada yang ingin memberikan masukan dari Pak Iwan, mungkin selaku dari guru agama, bagaimana gini, kita sama menunggu waktu juga. Kita tanya-tanya aja gitu. Ya, tanya-tanya dari pengalaman panjenengan. Ya. Pengalaman panjenengan kira-kira sudah tidak melakukan restitusi ini? Ya, mungkin dari Pak Iwan pernah nggak? Sebelum jenengan tahu materi tentang restitusi ini, apakah pernah melaksanakannya? Jadi kalau ada anak yang salah, jenengan tidak langsung memberikan suatu hukuman, tetapi berdialog. Iya. Pernah apa tidak? Monggo. Ya, terima kasih Bapak Fauzi. Untuk dari saya sendiri selaku di PAI, alhamdulillah masih belum pernah. Semoga tidak ada. Kalau ada yang salah mungkin ya saya kasih masukan untuk kegiatan yang lebih bagus ke depannya, seperti itu. Oh, jadi Ya. posisinya jenengan sebagai pemantau. Iya, mantap. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, mungkin dari guru-guru yang lain. Ya, Mungkin dari Pak Hafiz, monggo. Ini tidak cukup Pak, bisa ke depan. Posisinya jenengan sekarang di posisi mana dulu? Ini tahu saya. Posisi kontrol jenengan sebagai guru yang saat ini itu posisinya di nomor 1, 2, 3, 4, 5. di posisi mana? Ini salah saya. Loh, bukan. Sampai sekarang itu menilai jenengan itu di posisi mana? Kan tadi sudah dijelaskan. Kalau penghukum itu seperti ini, teman seperti ini, pemantau seperti ini, manajer seperti ini. Mungkin masih belum jelas. Dijelaskan lagi. Salah satu atau boleh dua? Boleh. Keseluruhan boleh. 1 dan 4 mungkin. 1 dan 4. Ya. Seperti itu. Contohnya seperti apa, Pak? Ini mungkin contoh, tapi nanti tolong dikoreksi salah atau benar, termasuk restitusi atau bukan. Ada yang salah, ada yang benar. Ya, Dan nanti maksudnya bisa termasuk kita- restitusi apa bukan. Terima kasih. Kami dari guru mata pelajaran PJOK ini kami sering mendapatkan kasus pada waktu saat di lapangan murid berkelahi ya, karena pada waktu saat permainan, apalagi permainan yang langsung kontak fisik ini, biasanya murid kalau pada waktu saat sudah semangat, sama-sama semangat gitu ya, kalau terjadi kontak fisik biasanya itu emosi dan akhirnya berkelahi, biasanya seperti itu. Tapi ada kalanya perkelahian itu bukan pada waktu saat di jam olahraga, tapi kita mendapatkan laporan dari teman-teman murid, dari murid yang lainnya itu ada laporan untuk berkelahi. Terus kami selaku guru olahraga itu mengajak diskusi dan memberi arahan. Kebetulan yang berkelahi ini murid sangat sering berkelahi. 1-2 anak ini sering berkelahi. Akhirnya dari guru PJOK ini menyarankan atau apa istilahnya, menggiring anak ini untuk mengikuti ekstrakurikuler pencak silat yang notabene untuk menyalurkan energi atau kebiasaan bertarungnya ini tadi. Nah, solusinya seperti itu. Kami mengarahkan daripada gelut awakmu gelut wong tua padha gak trimo lapor polisi akhirnya di penjara. Akhirnya kita memberi pengertian seperti itu. Terus
kita menganjurkan lebih baik tenagamu dipergunakan kalau memang suka berkelahi, ikut pencak silat. Di samping itu syarat prasarana untuk menyalurkan hobi kalian yang bertarung, juga berpotensi untuk murid ini tadi untuk menjuarai, istilahnya menyalurkannya lewat pencak silat itu bakatnya. Kalau seperti itu, apakah termasuk restitusi apa bukan? Terus untuk masalah hukum, untuk penghukum ini tadi, kalau Pak Fauji menyampaikan kalau murid tidak mengerjakan tugas dihukum dengan fisik lari, itu tidak ada kaitannya, dan dengan lari tugasnya pun tidak akan selesai. Anak itu lari nggak moro-moro tugasnya ngerjakan itu. Tapi mungkin dengan memberikan hukuman seperti itu pada murid ini, walaupun tidak nyambung, ini kita memberi efek jerah. Karena apa? Kita sendiri harus tahu bahwasanya kondisi sekolah dan murid ini dari lingkungan yang berbeda-beda. Satu contoh, misalkan dulu saya mengajar di SD Bukir. Dengan cara saya mengajar di SD Bukir itu tidak bisa diterapkan di SD Gading 2. Ya, kalau di sini harus sedikit lebih keras dalam artian cara penyampaiannya. Ya, jadi seperti itu. Mungkin hanya kita memberikan efek jerah satu kali seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan satu kali tidak akan mengulangi lagi karena ada rasa kapok itu tadi. Jadi kalau masalah hukuman nyambung atau tidak itu, saya rasa intinya hanya memberikan kapok itu tadi. Jadi apapun hukumannya selagi itu tidak berlebihan, ya mungkin kalau menurut kami selaku pengajar di lapangan yaitu masih wajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafiz atas masukan, pertanyaan, dukungan. Ya, jadi intinya ada 2 pertanyaan nih Pak. Yang pertama, apakah kegiatan atau yang sudah saya lakukan dengan menyampaikan kalau dia itu olahraga sering main fisik akhirnya dialihkan ke ekstra pencak, itu apakah restitusi apa bukan? Ya, yang kedua adalah untuk apa tadi Pak? Yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi apa? Hukuman fisik, kan nyambung dari ini. Oh, hukuman fisik. Nah, sebenarnya itu ada keinginan kita untuk memberikan efek jerah. Ya, oke. Yang pertama adalah yang restitusi itu, kalau menurut saya, kalau yang saya terima, itu masih belum melaksanakan restitusi. Karena apa? Itu solusinya dari panjenengan, bukan dari siswanya. Betul, memang kita ada ekstrakurikuler pencak, jene fisike ku mau tersampaikan, jen lego pencakan itu dikunuhi. Tetapi kita bisa mengarahkan dia, menuntun, ditanyakan, nah senang olahraga ya, dikene itu ono pencak, sampai kira-kira seneng gak melo pencak? Enak, sampai lek melo pencak engko iso tersampaikan, opo sampai niku iso gelut-gelut karo koncoe, tapi dengan yang kegiatan positif. Ya, jadi intinya kita itu menggali siswa agar siswa yang menjawab, solusinya itu agar dari siswa kita menuntun gitu. Ya. Kalau yang untuk penghukum tadi memang betul. Kemarin pada waktu saya sama teman-teman itu ada dari SMA 4. Ya, jadi ACGP ini kebetulan 20 orang. Itu dari SD ada, dari SMP ada, dari SMA ada.
Kebetulan dari SMA 4. SMA 4 itu ada namanya Insya Allah Bu Nur. Tanya ke fasil kita yang memberikan materi ini. Ibu, ngapunten. Kalau di sini Bu, dengan seperti yang Pak Habis sampaikan, kalau di sini itu Bu diajak berdialog, itu tidak akan selesai Bu, diulangi terus Bu. Akhirnya kita harus memberikan suatu hukuman. Emang betul setiap siswa itu pasti berbeda-beda. Kita bisa menyamakan dengan sekolah Bonagum, Pekuncen. Ya, memang betul penghukum itu juga diperlukan. Kembali lagi seperti Pak Habis tadi, tapi jangan berlebihan. Ya. Tapi yang memang yang paling betul ya kembali ke kondisinya masing-masing memang. Kita harus sebagai manajer itu tadi agar siswa itu karakternya bisa keluar, unggulnya siswa itu, keunggulannya, keunikannya siswa itu bisa keluar. Ya mungkin ini yang terakhir satu saja bisa diberikan masukan kepada Bu Nita, ya ibu guru kita yang sudah diam dari tadi. Monggo disampaikan Bu. Sama Pak Hafiz, saya cuma akan menanyakan jenengan, kira-kira kondisi dari jenengan sekarang, posisi jenengan itu di nomor berapa? Nah, terus kalau sudah disebutkan yang membuat jenengan itu di posisi itu, apa yang sudah jenengan lakukan? Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Bapak Fauji. Kalau saya, karena saya ngajar di kelas 2, di kelas bawah, jadi saya itu kayaknya ke teman sama ke pemantau. Iya. Jadi anak-anak itu dengan saya itu lebih dekat, untuk berbahasanya itu juga kadang berbahasa sehari-hari. Dia itu lebih enak bercerita. Barangkali di rumah dia itu dimarahi bapak ibunya, orang tuanya itu mesti selalu cerita. Kalau pagi itu saya datang, Bu guru, saya tadi lo dimarahi bapak karena saya itu nggak mau gini. Mesti itu. Kadang ada lagi, aku tadi malam loh Bu minta ini nggak dibelikan sama ibuku. Jadi dia itu lebih bercerita itu enak gitu. Jadi bukan masalah pelajaran saja, dia itu untuk berkomunikasi dengan saya. Ya, dia itu selalu cerita apa yang dimakan setiap harinya, itu dia itu bercerita. Kegiatan apa saja yang di rumah itu selalu bercerita. Kadang sampai dia itu nggak diajak kemanapun mesti cerita. Apa mungkin dia karena kelas bawah ya, jadi kayak ngalem-ngalem, manja-manja itu mesti selalu ada itu. Terus yang di pemantaunya itu ya, sekali saya misalkan ngasih tugas kan anak, itu kan saya berusaha untuk mengelilingi anak ini itu sudah selesai mengerjakan tugas atau belum. Apalagi di waktu di kelas 3-nya Zizi sama Bilkis, bener-bener jadi pemantau saya. spesial anak 2 itu. Jadi khusus anak 2 itu selalu saya kasih tugas sendiri, spesial, dan selalu pemantau khusus sudah anak 2 itu dibandingkan yang lain. Padahal di yang lain juga saya itu selalu menghampiri kalau mengerjakan tugas, apa dilihat tugasnya sudah selesai atau belum. Jadi bukan anak-anak yang ke meja saya, kadang saya yang ke mejanya anak-anak, mengelilingi anak-anak. Itu kalau yang saya sehari-hari saya laksanakan. Ya. Terima kasih Mas Fauji. Ya, terima kasih Bu Rita. Itu cerita dari kelas 2, kelas yang bawah-bawah ya, 1, 2, 3. Coba yang kelas tinggi. Kelas tinggi mungkin Pak Chandra bisa menceritakan seperti yang Bu Rita tadi. Posisi jenengan itu yang di mana? Terus yang menguatkan bahwa jenengan itu memilih posisi itu berdasarkan contoh kegiatan apa? Ya.
kasih Pak Fauzi. Saya selaku guru kelas 6 baru menjadi guru kelas 6. Oke. Ya, kalau saya rasa saya ini berada di pemantau dan kadang-kadang manajer. Nanti bisa dikoreksi Pak Fauzi ya. Manajer atau bukan. Bisa dikoreksi Saya lagi. baru mengerti materinya baru bisa menjalankan. Iya. Mas Chandra belum diberi materi sudah menjalankan. Mungkin mendengar dari penjelasan materi Pak Fauzi tadi, mungkin apakah ini termasuk manajer atau bukan? Gitu ya. Kalau pemantau tadi sama seperti yang juga Bu Nita atau Pak Fauzi sampaikan, ya sudah ada keyakinan barang siapa anak-anak yang tidak sesuai dengan keyakinan atau melanggar keyakinan yang sudah disepakati, maka akan menerima bunganya. Ya, sama seperti itu, apa itu tentang piket kelas atau mengerjakan tugas atau PR. Yang saya mau ceritakan tentang manajer atau bukan ini, kadang-kadang itu kan ada anak-anak yang mengerjakan, yang diberi tugas pada saat jam waktu mau pulang, jam terakhir sampai di rumah. Nah, itu ada yang belum selesai. Dan saya tanyakan, loh terus bagaimana? Temannya semuanya loh sudah selesai. Ini kamu yang belum selesai. Dan akhirnya keluar solusi dari anak, tetapi bukan anak itu, Pak. Dari temannya. Misalkan anaknya menjawab, anaknya memberi solusi. Pak, dibuat PR saja ya punya saya. Akhirnya temannya yang lain menjawab, loh jangan Pak, harus diselesaikan Pak. Ya jangan pulang dulu, diselesaikan dulu Pak. Lah, itu yang mau saya tanyakan termasuk dari manajer Bapak Boten, seperti itu. Terus boleh tanya Pak Fauzi. Oke. Oke. Sekalian pertanyaan, ini kan tadi berbicara tentang budaya positif. Oke. Kalau kita tarik ke belakang sedikit ya tentang budaya. Budaya adalah perilaku yang kita lakukan yang menjadi kebiasaan akhirnya dianggap budaya. Ya. Kapan kita mengatakan budaya positif yang kita terapkan ini berhasil atau berjalan? Karena kan iya, tolak ukurnya kapan dikatakan budaya positif ini berhasil kita terapkan di kelas ataupun di sekolah. Karena kita tahu yang namanya budaya yaitu tadi yang dari kebiasaan menjadi rutinitas akhirnya disebut budaya. Terus apabila dari konsep-konsep budaya positif tadi 6 atau 5 konsep tadi kalau saya nggak salah lihat gitu. Dari 6 konsep ini, apabila ada dari salah satu konsep terlewatkan, kita tidak bisa menerapkan, apakah masih bisa disebut budaya positif itu berhasil maupun tidak? Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra atas pertanyaan yang hebat. Ya, nanti mungkin kalau saya lupa bisa ditanyakan lagi ya. Yang pertama mungkin apa yang dilakukan Pak Chandra itu apakah sudah masuk ke restitusi apa belum? Ya tadi menanyakan kepada temannya. Saya ingin bertanya dulu. Yang pekerjaannya belum selesai, contoh siswa A. Ya. Terus kita menanyakan ke siswa A, tapi yang menjawab siswa yang B. Tapi yang menjawab siswa yang B. Lalu siswa yang A apa menerima atau tidak? Menerima. Ya itu juga termasuk restitusi. Karena apa? Karena mungkin seperti itu. Jadi dia manajernya itu, yang manajer itu adalah yang siswa B. Jadi siswanya yang bisa menjawab itu yang B. Tapi tidak apa, itu sudah termasuk dari lingkup segitiga restitusi tadi. Karena kita solusinya bersumber dari siswa, sedangkan siswa yang mendengarkan solusi dari temannya itu menerima. Itu yang penting. Kalau siswanya yang membuat kesalahan itu tidak menerima, tapi kita tetap menjalankan hukuman seperti itu bukan restitusi namanya. Yang bersangkutan, betul, memang solusinya dari teman lain, boleh, tidak apa-apa. Tapi siswa tersebut harus bersedia pada menerima. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, yang kedua yang ditanyakan indikator ya. Indikator kalau kita sudah budaya positif. Kembali lagi, kalau saya pun budaya positif berarti itu adalah yang sudah dilaksanakan.
yang sudah konsisten dilaksanakan. Berarti kita lagi harus membuat skalanya dulu, skala keberhasilannya dulu. Contoh, seandainya kita bilang ke kelas dulu ya. Kita bilang ke kelas dulu ya. Ke kelas budaya positif itu memang banyak. Salah satunya disiplin positif. Disiplin positif contoh, anak-anak tidak terlambat atau anak-anak kembali ke kalimat yang positif. Anak-anak atau siswa-siswa datang ke sekolah atau ke kelas tepat waktu. Kalau ingin melihat itu budaya positifnya sudah berhasil apa tidak, kita buat skala dulu. Kira-kira dari 100% anak, kita skalanya berapa dulu? Apakah 50% atau 75%? Kalau kita mau buat 100% itu kemungkinan panjang, akan lama. Tapi kalau kita sudah buat skalanya dari 100%, 75% anak-anak sudah tidak ada yang terlambat. Tapi jangan dibuat 25%. Ya minimal di atas 50%. Kembali lagi ke setiap sekolah kan beda-beda Pak. Jadi skala-skalanya berbeda. Kita bicara dengan sekolah lain, mungkin dia punya prioritas sendiri, punya skalanya sendiri. Ya, kita harus menyesuaikan kembali lagi ke siswanya kita sendiri. Ya betul memang kita punya materi, tapi praktekkan ke siswanya. Jangan lihat hasil dari sekolah lain. Kita harus memaksimalkan hasil kepada siswa kita sendiri. Ya. Yang terakhir tanyakan apakah keenam ini harus dilaksanakan konsep-konsepnya. Betul Pak. Emang kalau kita ingin sekolah kita itu mempunyai budaya yang positif, minimal memang 6 ini harus sudah dilaksanakan. Harus sekolah itu punya budaya yang positif. Karena ini tahapan minimal. Konsep-konsep tahapan minimal untuk melaksanakan budaya positif. Jadi awal mula ada runtutannya, tidak bisa kita ingin mempunyai budaya positif kita langsung lari ke segitiga restitusi, tidak bisa. Harus dari atas dulu. Ya, harus ada disiplin positif dulu. Ujuk-ujuk ketika segitiga restitusi tapi diloncati ya tidak bisa, karena ini berkesinambungan. Ya, kita harus mengerti dulu disiplin positifnya bagaimana. Teori motivasi itu kalau kita memberikan hukumnya bagaimana. Keyakinan kelas, kenapa kok dibuat keyakinan kelas? Karena biar bisa lari ke segitiga restitusi. Kalau keyakinan kelas tidak ada ya nggak bisa menjalankan. Keyakinannya dari mana? Ya, jadi berurutan ya terakhir. Ya. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan. Mau nambah Pak Bis? Pak Husen? Oke, ya oke. Cukup. Sampai ini saya sampaikan penjelasan yang saya berikan. Mungkin ada yang masih mengganjal dari Bapak Ibu guru, nanti bisa kita lanjutkan. Ya, Buji ya. Kita lanjutkan nanti Buji ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis Pak ya. Masih sehat semua? Sehat. Tiara tidak semangat. Ya, Tiara kurang semangat. Ayo tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Untuk saat ini
keyakinan kelas itu berarti kalian keyakinannya itu peraturannya atau keyakinannya berdasarkan dari kalian sendiri, bukan Pak Fauzi yang membuat. Iya apa tidak? Ya. Kita akan membuat keyakinan kelas ini. Nanti Pak Fauzi akan berikan kertas apa ini Pak? Ini kertas tempel. Ya, nanti bisa ditempel ke depan sini. Kalian tulis keyakinan kalian atau keyakinan kelas atau peraturan yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani, yang harus kita taati. Ditulis dengan ballpoint. Terserah, Pak, ini nanti ditulis berapa? Terserah, mau buat 1, buat 2, buat 3, 4, silakan ditulis. Dituliskan nama juga di atas ini. Namai siapa, terus keyakinannya apa. Pak, nggak cukup Pak, nanti Pak Fauzi beri lagi. Oke? Ya, ini Pak Fauzi beri 2. Mungkin nanti tidak cukup, langsung bisa ditulis namanya dulu. Nama terus keyakinannya apa. Terserah kalian, nanti kita akan susun bersama-sama. Ya, tidak akan lengket, tapi kalau di kertas, di papan tulis akan lengket. Ya, jangan yang lengketnya yang tulis. Kalian sudah mengisi kertas tempel tadi dengan keyakinan yang ingin kalian taati. Sekarang kita kelompokkan mana keyakinan yang sama, mana yang beda. Ella, keyakinan kelas, saya berjanji akan tidak keluar kelas saat pelajaran, berjanji akan piket sesuai jadwal. Ya, berjanji akan piket sesuai jadwal sama cara jadwal, terus tidak keluar kelas. Oke. Romli, piket 1 minggu sekali. Tidak menghina orang tua, tidak mengolok-olok teman, tidak memandang fisik, tidak melecehkan teman. Wah. Keyakinannya mana? Ya, saya tidak keluar kelas saat pelajaran. Oke. Ya, tidak keluar kelas sama ya. Yang beda itu yang Romli. Ya. Aulia melengkapi atribut. Tidak keluar kelas sama. Ya, sama. Tidak ada PR. Oh, Romli, tidak ada PR, tidak ada piket. Loh, nah terus lalu apa yang nang sekolah? Ini sudah dipilah. Sekarang kalimat ini sebagai contoh, saya tidak akan keluar kelas saat pelajaran. Itu kalimat
negatif. Ngerti? Pinter. Nah, kalimat positif kita rubah menjadi kalimat positif. Saya tidak akan keluar kelas saat pelajaran. Berarti kalimat positifnya Saya akan keluar. dulu. Apa? Saya akan keluar kelas ada pelajaran. Apa? Saya akan keluar kelas ada pelajaran. Saya akan tetap di dalam kelas saat Jam pelajaran. jam pelajaran. Ya. Nomor 1. Saya Makan. akan tetap di kelas saat jam pelajaran. Oke, terus yang kedua, saya sudah, ini sudah sesuai. Berjanji. Saya akan melengkapi atribut. Nah, saya tidak akan berpindah bangku tempat duduk. Berarti kalimat positifnya saya akan tetap Di tempat duduk. tetap di Tempat semula. di tempat duduk saya. Kayak nulis. Lain, saya tidak akan terlambat masuk ke sekolah. Berarti saya tepat waktu datang ke Ini terlambat. tepat waktu datang ke sekolah. Ya, ini kita sudah mengelompokkan keyakinan kalian, terus kita rubah dari yang kalimat negatif menjadi kalimat positif. Keyakinan kelas kita berarti yang pertama, saya akan tetap di kelas saat jam pelajaran. Saya akan tetap di tempat duduk saya. Yang kedua. Yang ketiga, saya tepat waktu datang ke sekolah. Yang keempat, saya akan tiket sesuai jadwal. Yang kelima, saya akan melengkapi atribut sekolah. Kalian bisa mematuhi keyakinan yang kalian buat sendiri? Bisa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Haja Ani Amrita MPD selaku Kepala Sekolah UPT SDN Gading Rejo 2. Saya bangga sekali terhadap Bapak Ahmad Fauzi karena beliau sebagai guru penggerak yang ada di sekolah. Bapak Ahmad Fauzi adalah guru yang sangat aktif dan kreatif dalam pembelajaran.
Beliau merupakan salah satu guru penggerak di Kota Pasuruan, yaitu di angkatan 9. Beliau sangat kreatif dan selalu aktif dalam menggerakkan Bapak Ibu guru yang ada di UPT SDN Madari. Dalam kegiatan diseminasi pengimbasan yang dilaksanakan oleh Bapak Fauzi, semoga hal ini bisa memotivasi dan memberikan dorongan kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, sehingga kegiatan ini bisa terwujud atau mewujudkan budaya positif yang ada di UPT SDN Gadingrejo 2 ini. Dan saya selaku kepala sekolah sangat berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan secara terus-menerus dan kontinu, sehingga mewujudkan dan bisa meningkatkan prestasi maupun kondisi pembelajaran yang ada di sekolah ini. Mungkin itu harapan dari saya selaku kepala sekolah terhadap Bapak Ahmad Fauzi selaku guru penggerak yang ada di sekolah saya. Semoga beliau sebagai guru penggerak dapat memberikan contoh dan tauladan sehingga bisa menggerakkan semua Bapak Ibu guru yang ada di sini. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Chandra Aditya, selaku guru kelas 6 dari SDN Gadingrejo 2 Kota Pasuruan. Saya di sini sebagai teman sejawat dari Ahmad Fauzi sebagai peserta CGP angkatan 9. Saya akan memberikan tanggapan mengenai diseminasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ahmad Fauzi, yaitu mengenai budaya positif yang perlu diterapkan di sekolah. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Fauzi kemarin, saya terinspirasi sama kegiatan kontrol, ya, posisi kontrol. Di situ saya baru mendapatkan informasi tentang manajerial, bahwa guru itu juga bisa menjadi sebagai manajerial dalam sekolah. Ya, di sini mungkin banyak guru yang masih belum tahu, ya, ataupun pernah melaksanakan tetapi juga belum tahu bahwa itu adalah posisi manajerial. Jadi dari penjelasan Bapak Fauzi kemarin, akhirnya saya menjadi paham bahwa posisi guru yang terbaik itu adalah sebagai manajerial. Jadi di situ guru bisa memecahkan masalah bersama siswa, di mana solusinya itu adalah diberikan oleh siswa itu sendiri. Dan guru hanya sebagai fasilitator dan membimbing untuk menemukan atau memecahkan masalah tersebut. Ya. Dengan diadakannya diseminasi kemarin, ya, saya berharap apa yang sudah didapat dan disampaikan oleh Bapak Fauzi kemarin bisa menjadi motivasi untuk teman-teman, termasuk saya sendiri, dan bisa menerapkannya pada pembelajaran maupun di kelas maupun di sekolah secara berkelanjutan untuk membentuk budaya positif di sekolah kami. Demikian tanggapan saya mengenai diseminasi dari Bapak Fauzi kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.